Ini kan kalau kita berinvestasi gitu kan di beberapa instrumen investasi gitu kan. Nah, gimana sih cara kita bisa terus apa ya, bisa cuan lah seperti itulah, Tim. Mungkin ada tips and triknya mungkin, Tim? Oke, gimana caranya bisa cuan ya di instrumen investasi? Nah, instrumen investasi ini kan berbeda-beda ya. Untuk yang jangka pendek, misalnya reksadana pasar uang nih, itu kan returnnya udah dijamin tuh 6-7% ya. Itu udah pasti cuan lah ibaratnya. Grafik kan pasti naik gitu kalau reksadana pasar uang. Kalau misalnya surat hutang atau obligasi, misalnya obligasi negara itu pun juga relatif fix sebenarnya bunganya. Jadi kalian nggak usah pusing lah, tinggal invest aja. Terus habis itu dapetin bunga ibaratnya. Nah, kalau saham ini yang agak tricky sebenarnya. Saham itu ada yang bisa tiba-tiba jatuh, ada yang bisa tiba-tiba naik kan. Nah, kita harus bisa tahu ibaratnya. Gimana sih caranya analisa saham ini gitu. Gimana caranya kita pilih yang benar. Apa yang harus dilakuin di kondisi pasar saat ini. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajarin. Dan ini butuh skill. Banyak banget yang nanya ke gua pribadi, apakah butuh modal yang besar nih ibaratnya untuk mulai saham? Jawabannya enggak. Modal yang kecil pun bisa, asal ada skillnya gitu. Karena modal, gue nggak lihat antara korelasi modal dengan hasil akhir investasi kita gitu. Temen gue yang mulai 1M jadi tinggal 100 juta tuh ada gitu. Yang mulai 2M jadi 500 juta tuh ada. Wow. Tapi yang dari kecil jadi besar itu juga banyak. Jadi yang penting tingkatin skill dulu, level up kita sebagai investor. Jadi kita pelajarin perusahaan yang benar-benar kita beli itu apa gitu. Kita level up sebagai investor, bukannya pusingin modal awal tuh berapa.